Engkau melayat Tuhan apa pergumulan mereka Tuhan. Begitu juga dengan seluruh perhalamu Tuhan. Tanpa terkecuali kami datang ke sini. Kami rindu akan siraman firman-Mu. Jemaat-Mu juga yang tidak boleh hadir Bapa, kiranya Engkau berkenan Tuhan menyirami mereka melalui Roh Kudus-Mu, supaya mereka tetap senantiasa haus dengan kebenaran firman-Mu, boleh datang ke gereja-Mu, menyampaikan lagu pujian dan memberikan apa yang dia terima dari Engkau Bapa. Terkhusus hamba-Mu Tuhan yang ambil alih dalam kebenaran firman-Mu. Engkau tahu Bapa, hamba-Mu begitu muda, hamba-Mu yang kurang berpengalaman. Tetapi dengan siraman Roh Kudus-Mu Tuhan, hamba-Mu ambil alih. Mari Tuhan, bersekutulah dengan kami. Ajari hamba-Mu melalui mulut, pikiran, dan hati, supaya firman-Mu Tuhan hinggap di dalam hati kami. Boleh kami mempergunakannya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami telah siap Tuhan, tetapi kami dengan segala kerendahan hati kami ke hadapan-Mu, menyerahkan segala dosa dan perbuatan kami. Urasi kami Bapa, supaya kami layak menerima firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terimalah doa dan ucap syukur kami. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Kita tiba saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, Minggu Pentakosta pertama di 5 Juni 2022. Firman Tuhan terambil dari kitab Roma pasal yang ke-8, dimulai dari ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Roma 8 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Agar firman Tuhan hidup di dalam hati kita masing-masing, baiknya kita membaca dengan penuh lantang, dengan secara responsoria. Kitab Roma 8 ayat 8 sampai ayat 11. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, Dia di dalam kamu, maka Dia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang mati oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita sambut dengan menyanyikan firman-Mu menjadi terang.
dan tetap bersemangat. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini, Minggu Pentakosta pertama, firman Tuhan bertemakan hidup dalam roh. Manang di bahasa Watakna mengulu di bagasan todi. Kita dari minggu-minggu lalu sudah mengikuti perjalanan Yesus, di mana dia menggenapi firman Tuhan sampai pada akhirnya dia disalibkan dan terangkat kembali ke surga. Dan pada hari ini kita digenapi dengan hidup di dalam roh Allah. Hidup di dalam roh Allah mengulu di bagasan todi di Batak. Menurut yang dijalankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang di Roma, hidup dalam roh Allah, karena Rasul Paulus pada saat itu sudah melihat jemaat yang di Roma sudah berpengaruh dengan hidup dengan keinginan daging, sehingga diserukan pada kala itu dan diajarkan melalui kitab hari ini ada dua di dalam keinginan hidup kita: hidup di dalam roh ataupun hidup melalui keinginan daging. Tentu kalau kita ikuti dari ayat 1 pasal yang ke-8 itu sudah tentu dijelaskan bagaimana roh dalam hidup kita ataupun keinginan di dalam daging kita sangatlah bertolak belakang. Mau taulah mengulai kita di diri kita sendiri, menghitung todi perbadian adong do di pikiran ta nahok dotong isi todi perdagingan, dan sebaliknya molo keinginan di perdagingan itu ulau kok do si todi perbadian. Tentu tidak. Karena apa? Keinginan daging dan roh sangat bertolak belakang, seperti yang dijelaskan di ayat yang ke-8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Mau di perdagingan, kalau dihidup dengan keinginan badan kita, keinginan duniawi, ya tentu bertolak belakang, sangat bertolak belakang. Kenapa dikatakan demikian? Karena hidup di dalam roh tentu ada sukacita di dalamnya, karena Roh Kudus yang sudah ada di dalam hati kita. Tentu kelihatan dari perbuatan, kelihatan dari kehidupan kita, kelihatan dari cara kita berhadapan dengan sesama kita. Dijelaskan jelas pada Galatia 5 di ayat yang ke-22. Galatia 5 di ayat 19 ada keinginan daging di sana. Boleh sekalian dipelajari, dilihat, jangan hanya didengar. Di pasal yang ke-5 ayat 22 diterangkan di sana roh, buah-buah roh itu. Tarida do setiado botoota tarida nadong todi bisa sahala diri di jauh. Kita bisa lihat. Dari mana kita lihat? Rasul Paulus mengatakan seperti yang dikatakan di Galatia, bagaikan sebuah pohon terida sian perbuih. Dari kelakuannya banyak diterangkan di sana, ada 9 buah-buah Roh Kudus yang ada harus kita ikuti di dalam firman ini. Mulut tanpa ngasau do son keinginan digani memang odol khususnya kebanyakan
dikatakan seperti terpelosok dalam jurang, sangat sulit untuk keluar. Menemui satu jurang, waktu kita jatuh begitu gampang, tetapi mau keluarnya ekonomi materi ataupun harus ada yang menolong. Karena dunia ini sangat cepat mempengaruhi kita, sehingga roh itu kita abaikan dari dalam hidup kita. Muhammad menderu jurang atau masih mau kita keluar sini. Kayak kerbau yang sudah terikat hidungnya ya, kalau kita jatuh ke dalamnya. Dia tidur. Berapa jangkauan tadi itu? Ya itulah yang bisa kita ikuti. Kita sudah terperangkap di dalam. Gudang pun nama salanginang di Permudotton. Sangat banyak nang diulope mulu bereng mulu song pesta di Itali masa dope holan memikirkan dagingna siubeonna kesenangan hatinya acara mangan ipangasuh kita doni dahanna masa kita soni. Kalau di sini mungkin tidak lah karena sudah catering ya di sini. Kalau membungkus sudah ketahuan. Jadi mana keinginan daging belum kita meluas kehadap harta dunia. Gudang itu dapat asal sampai seperti yang dikatakan tadi di Galatia itu, menduakan Tuhan kita, menyembah berhala-berhala. Kenapa ekspres? Tunggu hatop tu dirajai pertibi, apalagi yadung adong amora. Keinginan daging itu memang rayuannya Bapak Ibu sangat, kalau dikatakan surga dunia indah betul, mulai di bagian dunia indah. Apapun itu, marsi sopu isi sudah. Kalau ini loh, marsi sopu nanti gue nanti, baru mulai sopuro mulai sopuro adi ngambil rasa di sini. Ya ini diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Karena mereka sudah menginginkan keinginan daging. Padahal semua kita menyaksikan dari minggu-minggu kemarin, di dia do paroni Tuhan Yesus Kristus, di dia do panaonna, di dia do parmatena, di dia do perbangkina, di dia do paroni Roh Kudus isapi dan lain. So ini bukit detarong nikah dan tentang hasil dibutakan suara itu dibuatai jujur di lausi itu lakul. Jadi alma alani wasoni borti itu dayunta sangat kuat, sangat sulit mengalahkan. Tetapi kalau kita berbahasa dengan roh yang sebenarnya yang hinggap di dalam hati kita, tentu apalagi orang Kristen molongan hidup tot di perbadi dan nama dong di kita, tentu ya jelas kita orang Kristen. Unang songon nilok pun naik selama DP Kristen terkenal. Banyak orang begitu. Gudang di lingkungan di sekitar kita, gudang nang terkadang diderita pe jojo do talausi suara itu di nongkrong kita. Kalau kuasa Roh Kudus sudah ada di kita, tentu sukacita, damai sukacita sudah ada di dalam hidup kita. Dan ada musuh menakanin yang dikatakan di sana komplikasi hotel. Molo ka amanginang nong biasa mempion sudah mengerti lah ya. Kosong. Betul. Kita tidak bisa melihat sebelah kita ada kemajuan, kita tidak bisa melihat sesuatu teman kita jatuh ke dalam ini malah kita ada sukacita di dalamnya. Tidak Bapak. Karena Roh Kudus mengajarkan melalui Tuhan sudah bangkit.
surgawi. Itulah yang diterapkan kepada kita. Dilihat do hita wasona, molonga persia do hita si. Tentu ini hal-hal keinginan daging ini sudah bisa kita kalahkan. Ada untuk sama contoh kayak kita mengkonsumsi obat, mengenai mas satu vitamin ya, satu butir vitamin yang kita campur ke dalam satu air gelas. Pada dasarnya air satu gelas ini kan warnanya jernih. Diaduk dengan salah satu suplemen ataupun vitamin, tentu ada perubahan. Dalam artian perubahan yang pertama apa yang berubah di dalamnya? Warna. Dan yang kedua Bapak Ibu, rasa. Dan yang ketiga ada juga khasiat yang didapat dari dalamnya. Jadi begitu kita minum ini, ayah dong bolong ibadah sih kan bolong kata campur nih, ada dong rasa manis ada asam-asam noti. Kalau kita minum, ya ada semangat baru, ada energi baru. Ya kira-kira demikian. Kalau kuasa Roh Kudus sudah ada di dalam hidup kita, tentu kita ya dari segi wajah pun berseri-seri. Karena apa? Tumbuh apa? Ada bisa tumbuh hama ulun, tapi yang pola be ditaluhon hama ulun kita. Iya, kita sudah bisa mengalahkannya. Kenapa? Karena kuasa Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Ayo lu kita mengalahkan saja berseri saya juga bisa berseri. Ayo maksa kita bisa juga mu. Kenapa? Karena apa? Mungkin kita di jalan ini ada yang kita berkenalan lain. Dunia ini sudah melakukan kita di jalan. Asal stop kita. Sosanya kita berpikir sedetik, langsung. Apalagi kita mengikuti keinginannya semua, terjebak mahita. Kalau kuasa Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita, wah, daun bibir yang nembuhin be, pengarung be. Kadang kita memang holan sauti be permasalahan nadadobi rupani. Iya, di dalam ekspresi kita, di dalam wajah kita, di dalam tubuh kita terasa beban itu sudah melebihi yang sesungguhnya kita terima. Kalau memikirkan ongkos sekolah di tersebut, pikiran tak langsung mikiri neneng mangaliong mang sebuah juta. Baiklah, kalian dengar betong perbedaan. Ngajang gap kita, warni bentuk keinginan tidak iman. Mana kita mangin? Sopan diri Apostol Paulus. Mana unang gabi dirajai tot di perpegiyok kita. Ay Tuhan di perpegiyok dong kuda. Banyak banget Tuhan di dalam dunia ini yang kelihatan, yang bisa menjanjikan dia kaya sesaat, yang bisa menjanjikan jodoh sesaat. Tetapi itu dan awet yang ini. Tetapi melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, bahwasanya Roh Kudus sudah hinggap di dalam diri kita, maka kita akan dipenuhi oleh damai sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Bolong mata hidup to nih, di bawah itu diperbaiki kita. Menang nabuhan ke persoalan kita. Kita istilah di rupani dan tak anggap suatu masalah. Kita tidak anggap masalah apapun itu, seberat atau baik itu penyakit, baik itu segi ekonomi, baik itu apapun. Kenapa? Kita yakin. Makanya kadang kita memang malu dengan dokter.
Yesus mangalian mangan. Ali ambui mata. Aduh, kan ai nauram memang mata. Bapak Ibu boleh kita lihat dari di ayat yang ke-11 itu. Di mana janji Tuhan Yesus dan Allah surgawi kepada orang yang melakukan, orang yang sudah ada Roh Kudus di dalamnya. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu. Kita ini juga akan berakhir. Tak tahu itu hidup. Natong berakhir dari dunia ini. Seperti yang dikatakan tadi. Orang yang hidup di dalam Roh Kudus, di ayat 11 disimak. Orang yang hidup di dalam Roh Kudus, Allah Bapa surgawi juga akan membangkitkan dia seperti Yesus. Tapi kita percayakan itu Bapak Ibu. Itu sudah janji Tuhan. Dan naholan Tuhan Yesus Kristus bisa dibangkitkan. Alai molo mangolu hita di bagas top di perbadiai hita be bangolun. Yesus Kristus hidup kembali, kita ngamati banguli terus. Ada janji Tuhan di situ. Janji Tuhan itu semua pasti. Pola kita dong nasusah. Kita tidak sabar. Apapun yang kita hendaki, selalulah andalkan Tuhan. Biarkan Tuhan yang ambil alih kehidupan kita. Tak alawas atau diperbadi songkok kita unang ta alani kehutan dari kita rupane imana be gawe dak ini nasi. Gudang tumas gudang. Dan niat tot diri perbadiai di kita alanya. Ono na perlu pikir. Dan naikon nama lo marjamita manginang, arong tot di perbadiai si. Dan naikon malo berdoa, dan naikon malo bertanya, enggak. Tetapi ada poin-poin di dalamnya seperti yang dikatakan di Galatia itu. Dan naikon malo berdoa di beliau, darong si tot di perbadiai daong. Tapi itu merupakan suatu roh memang sudah ada, tetapi dia tidak terpenuhi. Karena apa? Keinginan daging masih ada di dalam tubuh dia. Susah menghidupkan. Kalau kita menilai jumlah kita, bagaimana kita tahu bahwasanya dia ada Roh Kudus di dalamnya? Ya boleh kita ikuti itu yang di ayatnya ke-22. Itu untuk memenangkan ini kita anggap kita ada sesuatu dunia atlet, katakanlah tinju. Asa monak kita tentu kita pakai usaha. Keluar dari dalam jurang tadi kita pakai usaha untuk mengalahkan. Kita mau mengalahkan dia. Apapun itu, tentu kita harus giat belajar, giat. Kita akan memenangkan, maka kuasa Roh Kudus itu akan ada di dalam kita. Jika kuasa Roh Kudus sudah ada di dalam kita, nggak tahu orang kan ingat nggak? Soalnya berdoanya pasti Paulus. Unang dilowas samu dirajai tot di pertibion dirimu. Loas maton di perbadia mangingani dirimu, keluargamu. Kita pengen nama rumah tangga kurang lebih banyak, masih banyak itu. Bahkan kita sebagai pelayan juga sebenarnya banyak harus mempelajarinya. Di dalam berumah tangga itu contoh yang kecil. Adakah kuasa Roh Kudus dalam rumah tangga kita? Kalau naik dan dosa masa dengan buku kita. Ada Roh Kudus. Memang sulit. Tetapi jika damai sukacita ada
ada di dalamnya, mungkin ya keluarga itu juga ya damai lah. Memang pastor sama padoknya Pastor Paulus nakani hidar na beto dihok dihita jala hidar na beto dihila sakit alanya unang betong tabang asapi aku buta unang betau lui keinginan dunia ay malamar tangian iba tangilian ulugat tangyang iba marguri iba tangilian ulugat tiguru iba kirang iba kan? Karena apa? Banyak Tuhan di dunia ini. Ayman na kuda kinopot Tuhan. Marguru so betul, lawas so betul, lawas betul. Ubat tangalo mulai kesikan. Tetapi Bapak itu baik kan? Kembali diterima. Tapi dibiarkan dulu dia merasakan sesungguhnya di dunia ini yang kamu rasakan itu sebenarnya hakikat apa tidak? Ahita pemarkeleng, Bapak, ahita tuh keleng kita sama dido. Langsung diulugian, mercuka isa, pasok belum masih dikta dong, mengulang, boy, harus tetap keleng kita. Luar biasa Bapak surga. Ima tayo nga manginang, ujahan na, sound ujahan di pasarnya apostoli tumasay. Bagas itu memang talowas sama kita kasihlah Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Biarlah Roh Kudus yang ambil ada nyanyian itu. Rohmu yang hidup penuhiku. Alinang sulit apa di situ. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti di ayat yang 11 tadi yang dikatakan yang terakhir, bahwa kita akan percaya Tuhan Yesus Kristus boleh bangkit oleh kuasa Roh Allah, dan apabila kita juga manusia yang sudah bertatap muka begini, kita juga akan ada waktunya. Kita percaya kalau kuasa Roh Kudus ada di dalam diri kita juga apabila mati boleh dibangkitkan kembali oleh Bapa Surgawi. Amin. Porsinya dikasih. Porsi. Jangan hanya menyaksikannya kita tersilang Tuhan Yesus bayi seperti utama seperti kita. Kalau kita lihat ilustrasi filmnya, begini, lagi seri tapi lihat lagi, bagi sidak koroi kita. Saya pilih ini. Kayak orang sakit ya oke lah, anak-anak tidak merasakan lah kan pak cinyok nih rusak di sudah dulu alah bisa aku jadi kelar semua ini memang gampang mencerna sebenarnya, cuma mengulau sana murah itu kan itu si gaji umang si gaji sabi jawi lian menjajah terina bu hero itu Tuhan dibatasi ini. Cuman nasi ibu sih orang kan, ulah apa kan? Lu bisa dijalani patu pok. Sebagai ini Bapak Ibu, maka kita ingatlah, kita kasihlah diambil alih oleh Tuhan kehidupan kita. Biarlah kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, khususnya pribadi lepas pribadi rumah tangga kita. Amin. Tuhan Allah berkati kita. Kita nyanyikan firman-Mu berkati. Amen.
surgawi, di mana kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau Tuhan mengajarkan kami melalui hamba-Mu Rasul Paulus yang menyerukan supaya Roh Kudus ada di dalam kami pribadi lepas pribadi. Pada hari ini Tuhan, begitu indahnya firman-Mu memberi kami teguran supaya kuasa Roh Kudus-Mu selalu kami andalkan di dalam kehidupan kami. Dan kami juga Tuhan meminta jauhkan dari segala keinginan daging dunia ini Tuhan, yang boleh menghanyutkan kami, yang boleh memberikan jalan buat kami untuk sesat. Tetapi biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang ambil alih kehidupan kami, khususnya di dalam rumah tangga kami Tuhan. Kami rindu Tuhan jamahan Roh Kudus-Mu. Kami rindu Tuhan berkat-Mu. Tanamkan dan materaikan Bapa firman yang telah kami dengar dalam kehidupan kami. Boleh kami bawa modal kami di dalam melakukan pekerjaan kami, kegiatan kami Bapa, menjadi sumber berkat, baik secara pelayanan, baik secara pekerjaan Tuhan. Berkatilah kami, terkhusus bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan yang datang pada hari ini membawa pergumulan. Engkau tahu Tuhan, Engkau selidiki Bapa, baik di dalam penyakit, baik di dalam ekonomi. Kami meminta kehadirat-Mu Bapa pada hari ini di ruang gereja-Mu yang suci ini. Sembuhkan segala penyakit dari tubuh kami Tuhan. Kami sekarang dikuasai Roh Kudus-Mu Tuhan melalui firman. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sembuhkan segala penyakit yang ada di dalam diri kami. Begitu juga dengan ekonomi Tuhan. Engkau selalu mencukupkan kami Tuhan. Cuman kami lemah Bapa dengan kuasa dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami juga datang berdoa untuk anak-anak kami yang sudah melakukan ujian di minggu yang lalu. Kami sudah menerimanya Tuhan. Anak kami berangkat pulang sekolah melakukan ujian dengan baik. Tapi kami sebagai orang tua Tuhan sangat mengharapkan hasil ujian anak kami sempurna di hadapan kami, terlebih di hadapan. Tetapi Bapa, dengan kuasa-Mu kami percaya Engkau membimbing anak kami, sehingga pada nanti menerima hasil ujian, kami semua orang tua menerimanya dengan hati yang lapang dada dan penuh sukacita, karena sukacita kami sudah ada Roh Kudus di dalam kami. Terima kasih Bapa. Inilah kami yang sudah senantiasa merenungkan, membawa, melakukan firman-Mu. Kami rindu juga di hari-hari akan datang Engkau senantiasa melindungi kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Terlebih dahulu kami meminta maaf dengan segala dosa dan perbuatan kami. Urasi kami Tuhan dari segala perbuatan kami, supaya kami layak menerima berkat-berkat yang Bapa berikan kepada kami pribadi dan pas pribadi. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terimalah doa dan ucap syukur. Amin.